Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napa Mutiara dari kelas SIREK 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan cost benefit pada sistem informasi apotek. Itu terdapat rincian biaya dan manfaat. Yang pertama, rincian biaya. Biaya pengembangan hardware pada tahun ke-0, yaitu biaya pengembangan hardware-nya 15 juta, dan biaya software, pengembangan software yaitu 10 juta, ahli database 4 juta, web designer 1.500.000, programmer 2.500.000, cek error atau bug yaitu 10 juta. Sedangkan biaya cek koneksi atau perawatan yaitu pada tahun pertama 2.500.000, pada tahun kedua 3 juta, dan pada tahun ketiga yaitu 3.500.000. Sedangkan total biaya pada tahun ke-0 yaitu 4.343 juta, dan tahun pertama 2.500.000, tahun kedua 3 juta, dan tahun ketiga 3.500.000. Rincian manfaat. Yang pertama ada manfaat wujud, yaitu pengurangan biaya operasional pada tahun pertama 1 juta, pada tahun kedua 1.200.000, dan pada tahun ketiga 1.400.000. Selanjutnya peningkatan penjualan. Pada tahun pertama yaitu 1 juta, pada tahun kedua 2 juta, dan pada tahun ketiga 3 juta. Selanjutnya peningkatan efisiensi. Pada tahun pertama yaitu 800.000, pada tahun kedua 1.100.000, dan pada tahun ketiga 1.400.000. Selanjutnya pengurangan biaya persediaan pada tahun pertama yaitu 400.000, pada tahun kedua 900.000, dan pada tahun ketiga 1.700.000. Dan selanjutnya total wujud pada tahun pertama yaitu 3.200.000, sedangkan pada tahun kedua 5.200.000, dan pada tahun ketiga 7.500.000 rupiah. Yang kedua, manfaat tak wujud. Yang pertama yaitu ada peningkatan nama baik kepada pelanggan. Pada tahun pertama 3 juta, pada tahun kedua 4 juta, dan pada tahun ketiga 5 juta. Selanjutnya peningkatan moral karyawan. Pada tahun pertama 3 juta, pada tahun kedua 3.500.000, dan pada tahun ketiga 4 juta. Selanjutnya peningkatan kepuasan kerja karyawan. Pada tahun pertama 1 juta, pada tahun kedua 2 juta, dan pada tahun ketiga 3 juta. Selanjutnya peningkatan pengambil keputusan. Pada tahun pertama yaitu 2 juta, pada tahun kedua 3 juta, dan pada tahun ketiga 4 juta. Selanjutnya peningkatan pelayanan pada pelanggan. Pada tahun pertama yaitu 4 juta, pada tahun kedua 5 juta, dan pada tahun ketiga 6 juta. Dan total tak wujud pada tahun pertama 13 juta, pada tahun kedua 17.500.000, dan pada tahun ketiga 22 juta. Sedangkan total manfaat keseluruhan yaitu ada pada tahun pertama ada 16.200.000, pada tahun kedua 23.700.000, dan pada tahun ketiga 29.500.000. Selanjutnya prosit atau selisih total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama yaitu 13.700.000, pada tahun kedua 20.700.000, dan pada tahun ketiga 26 juta. Selanjutnya atau yang pertama yaitu ada analisis payback periode. Perhitungan analisis payback adalah sebagai berikut. Yang pertama, total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 dikurang profit pada tahun pertama, yaitu 43 juta dikurang 13.700.000, sehingga sisa biaya pada tahun pertama yaitu 29.300.000, dikurang lagi pada profit pada tahun kedua 20.700.000, sehingga biaya sistem pada tahun kedua yaitu 8.600.000, sisa pada tahun kedua. Sehingga sisa sama dengan sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi dengan profit pada tahun ketiga dikali setahun sama dengan mendapatkan hasil yaitu
0,33 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,33 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break-even point pada tahun 2,33 tahun pada waktu 2,33 tahun yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang kedua, analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini yaitu biaya pengadaan sistem tahun ke-0 ditambah biaya perawatan sistem tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, sehingga mendapatkan total biaya yaitu 52 juta. Sedangkan total keuntungan yang didapatkan adalah sebagai berikut, yaitu total manfaat pada tahun pertama ditambah total manfaat pada tahun kedua dan total manfaat pada tahun ketiga, sehingga total manfaat keseluruhan yaitu 69.400.000. Rumus ROI adalah ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Sehingga 69.400.000 dikurang 52 juta dibagi 52 juta dikali 100 mendapatkan hasil 100% mendapatkan hasil 33,46%. Dan yang terakhir atau yang ketiga, analisis net present value atau NPV sama dengan min nilai project atau proceed nilai project ditambah proceed dibagi 1 plus I% pangkat 1 ditambah proceed 2, 1 ditambah I% pangkat 2, dan proceed N 1 ditambah I% pangkat 3. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga 50% per tahun, maka NPV yaitu 43 juta min 43 juta ditambah 13 juta 700 dibagi 1 ditambah 0,5 1 ditambah 20 juta 700 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2 ditambah lagi 26 juta dibagi 1 plus 0,15 pangkat 3 sehingga mendapatkan hasil NPV yaitu 1.660.639,43. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah senilai 1.660.639,43 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.